Baik, pendengar Pro 1 RRI Bogor, kini saatnya segmen ketiga kami hadirkan di ruang dengar Anda Bincang Pagi hingga pukul 9 nanti ya. Mengulas terkait topik yang nanti akan dibahas, Anda bisa berinteraksi via WhatsApp Pro 1 0815 kali 4200. Bincang Pagi edisi Rabu 13 November 2024 akan dipandu oleh rekan Yofri Haryadi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk pendengar kami dimanapun Anda berada. Dan jumpa lagi bersama saya Yofri Haryadi. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas dan berbincang mengenai Bogor, Kabupaten Bogor. Dan ini adalah menjadi salah satu momentum saya untuk membahas mengenai bagaimana kebangkitan wisata di Kabupaten Bogor pasca Pileg Pilpres ini. Dan ini juga menjadi salah satu harapan kita bersama setelah pembaruan pemerintah di tingkat pusat, daerah nantinya juga, dan juga anggota legislatif tentunya, yang mana kita ingin mengetahui juga bagaimana keberpihakan pemerintah dalam memajukan pariwisata yang ada di Kabupaten Bogor. Dan pagi ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber yang cukup luar biasa, menyempatkan waktunya datang di studio Pro 1 RRI Bogor. Di sini ada Ketua PHRI Kabupaten Bogor, Kang Juju Junaidi. Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan yang kedua adalah Ketua Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bogor, Bang Dede Elmo. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan yang ketiga adalah Sekjen PHRI Kabupaten Bogor. Ini Sekjen dan ketuanya hadir di sini. Pak biasa. Pak Boy Ruswanto. Sehat Kang Boy. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini adalah para penggawa-penggawa pariwisata di Kabupaten Bogor, yang mana 30% dari PAD Kabupaten Bogor dihasilkan dari sektor pariwisata. Luar biasa, tepuk tangan. Dan berbicara soal keberpihakan, kemudian juga rencana besar pariwisata di Kabupaten Bogor, sport and tourism ya, kalau kemarin-kemarin ya. Mudah-mudahan masih belum habis nih sampai sekarang ini. Kita ingin tahu nih dari Ketua Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bogor nih, apakah ada harapan baru untuk kemajuan Kabupaten Bogor ke depan ini ya di sektor pariwisata, Kang Dede? Ya, baik. Terima kasih Kang Yopri. Jadi intinya kalau kita bicara dunia pariwisata Kabupaten Bogor, sebenarnya ya memang dunia pariwisata yang cukup menjanjikan. Ya. Karena dari tahun ke tahun sampai dengan saat ini pariwisata Kabupaten Bogor masih menjadi satu tujuan wisata dari sekian banyak tujuan wisata di Indonesia. Ya. Nah, tentunya kami berharap ya, dari Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bogor, karena tugas kami adalah mempromosikan pariwisata Kabupaten Bogor. Ya, baik itu ekonomi kreatifnya juga budayanya ya. Nah, kami berharap ke depan untuk pariwisata Kabupaten Bogor ini semakin menjadi satu tujuan wisata yang memang betul-betul menjanjikan bagi para wisatawan. Karena di Kabupaten Bogor ini sendiri banyak yang bisa mereka nikmati. Ya, cuma nggak punya laut aja. Ya kan? Danau banyak. Ya, terus wisata-wisata alam dan wisata buatan ada. Semuanya ada di Kabupaten Bogor ini. Dan bisa diciptakan ya? Dan bisa diciptakan. Danau Cogrek juga, Setu Cogrek bisa dibuat seperti pantai. Betul, ya kan? Karena di Kabupaten Bogor sendiri juga ada danau-danau yang memang besar gitu kan ya. Sebetulnya bisa dimanfaatkan. Kalau kita lihat seperti halnya di Sumatera Utara, Danau Toba, ya kan? Nah, intinya itu selain menjadi daya tarik pariwisata, ya kan, itu juga bisa diberdayakan untuk industri perikanan dan sebagainya. Yang notabene industri perikanan itu sendiri juga menjadi daya tarik wisata juga, menjadi destinasi wisata juga sebenarnya, ya kan. Pemeliharaan dan juga pembudidayaan ikan, gitu kan, itu juga menjadi daya tarik wisata juga salah satunya. Tapi wisata edukasi bisa di situ, gitu kan intinya. Selain kita menikmati danau-danau yang eksotik gitu loh.
ya di puncak ada danau Telaga Telaga Warna, ada Telaga Saat, ya terus di wilayah barat juga ada, ya hampir di semua wilayah Kabupaten Bogor ini kalau bicara danau semuanya ada, termasuk di tengah, ya kan di Cibinong itu ada beberapa danau yang bisa dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata, ya jadi kalau dari sudut pandang Badan Promosi Pariwisata banyak yang bisa dipromosikan pariwisata di Kabupaten Bogor ini yang memang bisa dinikmati oleh para wisatawan. Jadi dari 5 wilayah Kabupaten Bogor yaitu tengah, barat, utara, selatan dan timur itu memang betul-betul menjanjikan. Ya di samping itu juga mungkin infrastruktur termasuk seperti penginapan ya dari PHRI sudah boleh dikatakan sudah tersedia. Ya, jadi tapi kalau bicara soal penginapan ini kan ada strategi lama tinggal ya. Mereka yang berwisata ke Bogor tidak hanya datang pagi pulang sore, kalau bisa menginap di situ gitu. Betul. Nah bicara menginap ini banyak anomali di lapangan itu antara hotel dan villa. Kemarin Bu Ade sempat menyampaikan juga di depan publik bagaimana beliau mantan bupati ya. Kalau villa-villa itu kontribusinya harus jelas gitu. Pajaknya dipertanyakan karena tidak seperti hotel yang mengurus perizinan, membayar pajak, mempekerjakan karyawan harus UMR pula. Ya. Ini kan tidak adil gitu. Nah, Pak Juju, Ketua PHRI Kabupaten Bogor melihatnya gimana? Benar nggak sih ada ketidakadilan di dalam bisnis pariwisata di sektor perhotelan dan restoran? Kalau saya melihat sekarang ini adalah pergeseran tamu ya. Pergeseran tamu dari hotel ke villa-villa emang signifikan terasa banget oleh pihak PHRI ya. Terutama di weekend kita biasanya kalau dulu itu di hotel itu okupansi bisa mencapai 60 atau 70%. Tapi dengan seiring waktu berkembangnya villa-villa di wilayah puncak ini, emang sedikit terasa oleh pihak hotel yang tergabung di PHRI. Karena pergeseran tamu itu signifikan. Jadi kebanyakan mereka itu di villa. Ya mungkin villa itu bisa bebas ya. Boleh dikatakan dengan harga minim bisa masuk rombongan gitu kan. Kalau di hotel kan sifatnya ada SOP yang harus diterapkan di dalam perusahaan itu. Ya emang juga kita juga kadang-kadang dari anggota sendiri ada keirian seperti itu. Kalau kita kan emang jelas kita untuk dituntut untuk masalah PAD-nya ya, pajaknya. Kita dengan Bapeda juga sering rapat juga. Ya kita pertanyakan juga ke Bapeda itu bagaimana dari pila-pila itu cara pembuatan pajaknya. Karena mereka juga besar gitu kan gitu. Jadi kalau sekarang bicara PAD, pengangkatan PAD itu bisa dari pila-pila juga, jangan di hotel aja. Nah, kami juga dari hotel berusaha coba kalau toh pila nanti mau digabungkan dengan PHRI kan izin juga kita belum tahu izin seperti apa. Nah, itu persoalan perizinan. Persoalan perizinannya ya. Saya bisa merubah itu semua nih Pak. Izin-izinnya gitu. Gimana nih? Villa jadi hotel atau penginapan disewakan. Udah ada belum nomenklatur untuk dari Pemda itu, Perda atau apa Perbub itu? Saya belum tahu tuh tentang hal itu. Jadi sebenarnya kalau untuk di internal pemerintah SKPD sendiri bahwa kalau sebatas existing dia berusaha di bidang itu Bapenda itu tetap yang namanya pungutan tetap dia dipungut pajaknya sebenarnya existing dalam artian ada villa yang berusaha untuk dikomersilkan ya tetap itu berjalan. Hanya kan yang jadi permasalahannya kalau dengan di hotel kan gitu kita dengan sistemnya yang ada otomatis hitungannya jelas kan gitu. Nah untuk villa sendiri ini seperti apa hitungannya ini potensi untuk peningkatan PAD Kabupaten Bogor dari sektor ya istilahnya pariwisata khususnya untuk jasa akomodasi seperti itu ini potensi untuk peningkatannya ada sebenarnya dari pila-pila. Nah berbicara ke masalah perizinan ini ya tentunya tugas dari Pemda sendiri bagaimana caranya kembali lagi
bagaimana caranya agar villa-villa ini daripada mereka ya istilahnya beroperasional dengan tanpa legalitas yang jelas, lebih baik ya dipikirkan juga nih dari sisi legalitasnya dia harus seperti apa. Nah setelah itu barulah kita dari PHRI masuk dalam artian kalaupun memang nanti villa ini sudah beroperasional, berizin, tapi tolong operasionalnya jangan semacam villa yang dioperasionalkan seperti kondisi sekarang. Kita PHRI punya wewenang ini loh, SOP-nya harus seperti ini. Dari sisi pengaturan harga juga harus seperti apa. Karena terus terang ya memang itu jadi persaingan antara hotel dengan villa ini. Karena di sisi lain kalau hotel kita menerapkan harga ya sesuai, dan kalau villa kan kadang-kadang dengan harga sekian dia bisa masuk sekian orang. Nah itu ya kita sih tidak menyalahkan orang yang akan berwisata seperti itu. Tapi sekarang kalau memang dia sudah mempunyai perizinan atau apa, kita tinggal atur gitu regulasinya sesuai dengan yang ada di kita sendirilah. Klasifikasi hotel bintang, non bintang, harga bintang seperti ini, non bintang. Nah itu kita juga pengen menerapkan nanti kalau itu sudah ya ibaratnya mereka bisa jadi bagian daripada PHRI, kita juga menerapkannya bisa seperti itu nanti. Villa-villa nggak sembarangan lah persaingannya jadi. Nah ini yang terjadi kan seperti itu Pak, persaingan yang cukup ketat, apalagi puncak ya. Kenapa harus puncak? Dan kita berharap daerah-daerah lain di Kabupaten Bogor, tadi ada 5 wilayah untuk zona pariwisata di Kabupaten Bogor, supaya nantinya tidak seperti puncak, benar nggak Bang Emil? Nah, antara villa dengan hotel, kemudian juga bahkan ada hotel yang nggak bisa bayar pajak, terus dipasang plang gitu ya. Ada tuh hotel. Ada. Ya kalau kita di PHRI sebetulnya menginginkan ya adanya pemerataan pariwisata. Kabupaten Bogor luas loh kan itu kan. Jadi jangan serta-merta di puncak saja. Puncak udah padat sebetulnya kan itu kan gitu. Kalau kita berbagi dengan daerah lain, Bogor Timur, Bogor Barat, mungkin juga bisa seperti itu kan itu. Masih banyak kok potensi-potensi pariwisata yang Kabupaten Bogor yang bisa dijual oleh Kabupaten Bogor untuk pariwisata di luar, itu aja gitu. Nah sama ini kan orang tuh pada ke puncak semua ya, puncak gitu kan. Ya di puncak padat boleh katakan, tidak sesuai dengan infrastruktur yang ada juga sekarang ini kan, kemacetan dan sebagainya kan itu. Emang itu menjadi bahan pemikiran kita bersama kan itu kan gitu. Jadi ya berbagilah dengan daerah lain. Gitu. Bang Elmo mungkin bisa. Ini kan kebetulan rumahnya Pak Presiden kita ada di Bojongkoneng ya. Lurus dikit bisa ke Telaga Warna katanya gitu. Betul itu bisa ke kawasan puncak lagi. Ya sebenarnya kalau kita lihat potensi pariwisata di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Bogor, ya ini hasil survei kami dari Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bogor. Pada dasarnya sangat memungkinkan. Ya di wilayah timur itu ada beberapa yang kami lihat objek wisata sudah jalan, ya terus penginapan juga sudah ada. Lalu potensi alamnya juga menjanjikan, ya. Bahkan ada di antara kalau kita ambil pintu masuknya dari Sentul, dari Gunung Pancar itu menuju Sukamakmur, itu kalau dilihat sekilas penglihatan saya itu kalau ditata itu ubud, seperti ubud di Bali. Karena ada tanah ada sawah terasering, cuma memang itu terkendala oleh infrastruktur. Ya. Karena lagi soal lahan ya. Betul. Jalannya itu pun kalau kita papasan, ya kan, papasan ya kondisi kendaraan agak besar lah ya. Pengunjung kendaraan agak besar itu sulit. Ada beberapa ruas jalan yang memang agak sulit untuk berpapasan dua tadi. Sebelah kirinya jurang. Sebelah kiri kanannya ada, kalau nggak kirinya tebing, kanannya jurang, ya kan? Atau di bawahnya itu rumah warga dan sebagainya. Nah ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintahan ke depan, gitu kan, Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan dengan adanya nanti bupati yang baru, ya kan, lebih konsen kepada dunia pariwisata nih. Karena ya itu tadi, PAD juga cukup menjanjikan di dunia pariwisata. Karena bagaimanapun isunya, kita tahu lah di Kabupaten Bogor ini kalau lihat di medsos, punglinya banyak Pak katanya.
mau yang barat, timur, utara. Betul. Pasti yang diramaikan itu, tapi nggak berhenti orang wisata. Betul. Macet lagi di akhir pekan. Memang kita harusnya berkaca juga dari daerah-daerah lain ya. Contoh soal seperti destinasi kita hanya mencontoh nih, di Merapi, ya kan. Pada saat kita mengunjungi destinasi Merapi, kita naik jeep, ya kan. Walaupun ada pungutan-pungutan, tetapi itu sudah terakomodir oleh ongkos jeep tadi. Nah, kalau bisa di Bogor ini juga seperti itu, gitu kan ya. Misalnya mau naik ke Gunung Pancar, ada beberapa wilayah yang bersinggungan di situ dan mereka mengharapkan adanya pendapatan asli desa mereka dari sektor pariwisata tadi. Kenapa tidak dirembukan seperti itu? Jadi menggunakan sarana apa? Apakah dengan motor dan lain sebagainya yang ke sana, gitu kan ya? Itu bisa satu paket di situ. Nah, intinya seperti itu sehingga tidak ada pungutan-pungutan liar. Dan yang kedua, untuk di Bogor Barat nih, ya kan, Bogor Barat juga potensinya cukup tinggi. Karena sudah ada beberapa destinasi yang existing, ya, ada yang dikelola oleh salah satunya Sayaga, ya, yaitu pemandian air panas yang di Ciseeng, ya, terus Tirta Sanita apa Sania? Ya, Tirta Sanita ya. Iya, Sanita ya. Nah, terus ada beberapa yang memang seperti di Pamijahan, ya, terus di Lewiliang, Lewi Sadeng. Dan bahkan ada satu tempat yang memang katanya itu memang sudah di lokasinya milik dari pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu Gua Gudawang, ya, yang ada di Cigudeg, ya kan. Nah, intinya kalau infrastruktur jalannya memang memadai, gitu kan, serius di Kabupaten Bogor untuk kesana kan itu udah masuk kawasan geopark. Masuk nih. Ya. Geopark Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Iya. Geopark Bogor Halimun Salak. Bogor Halimun. Iya kan. Yang di dalamnya ada Taman Nasional Halimun Salak. Dulu Geopark Pongkor. Ya. Awalnya Geopark Pongkor karena mungkin ada sesuatu hal yang agak Akhirnya bubar. Bubar tidak. Karena antamnya diperpanjang. Iya, itu. Lambangnya itu diperpanjang ini. Sehingga dan kalau hanya Geopark Pongkor, asumsinya tidak mewakili dari 15 kecamatan yang saat ini masih dikatakan ada 12 geosite yang ada di sana. Oke, dari Geopark kemudian kita berbicara tentang destinasi wisata. Betul. Jelang pergantian tahun nih, biasanya PHRI pada panen sih nggak juga nih. Saya mau tanya, bener nggak sih Bang? Pak Boy? Saya belum tahu nih. Libur tahun baru tuh jatuhnya hari apa? Karena tanggal 27 itu merah Pak. Itu pemilihan kan, merah. Merah nasional tuh. Bukan. 27 November. Yang bicara Desember, bicara Desember itu saya 28 tuh Minggu. 28 ada kalender nih. Nah, ini kan Rabu ya kurang lebih. ini kalau saya kenapa harus melihat kalender? Karena saya juga harus melihat yang namanya Kalau manajer dan pemilik hotel emang penting ini buka kalender ini. karena yang namanya long weekend itu kan biasanya kalau sudah jatuhnya hari Senin, misalnya kan ada hari tanggal merah, minggunya libur, Sabtunya, itu luar biasa. Seperti kemarin kejadian di yang macet berjam di puncak itu. Mungkin di situ ada beberapa pihak yang kecolongan lah dengan kondisi seperti itu, dianggapnya bahwa itu akan seperti biasa-biasa saja. Padahal ternyata luar biasa kan seperti itu. Jadi kelimpungan sampai jalur alternatif yang ada di utara selatan jalur puncak aja itu memang kondisinya kredit sampai berapa jam terjebak kemacetan. Berkahnya ada. Jadi bukan berarti kita mensyukuri macet terus karena kita dapat imbasnya dari kemacetan itu. Tapi yang paling penting ini juga bagaimana juga jalur puncak ini yang sering kita gembar-gemborkan supaya utara selatannya dirapihin lah, diperluas misalnya. Jalur utamanya juga diperluas sehingga kalau jalur utama untuk pariwisata memang orang yang bertujuan ke puncak itu lewat jalur utama. Terus berbicara tahun baru insya Allah saya pikir ini kan
Dari 25 nih Pak Yopi. 25 itu biasanya kan 1 minggu sampai dengan tahun barunya ini, mudah-mudahan aja ini bisa jadi bagian daripada hotel untuk istilahnya bagaimana mereka mengumpulkan uang dari akhir tahun. Betul. Gitu. Karena bagaimanapun juga healing, berwisata itu adalah hak segala bangsa. Oh iya. Iya. Dan Hak seluruh manusia. Hiburan. Nah, Pak Juju, persaingan antar hotel. Katanya itu tadi ada beberapa hotel di puncak itu tidak sanggup membayar pajaknya Pak karena sepi pengunjung. Dan kalau misalkan bisa bayar pajak, izin operasinya dicabut gitu. Nah, Kalau yang sekejam itu kan? enggak juga sih. Enggak juga ya. Jadi yang saya lihat itu yang pajak PBB kayaknya ya. PBB ya? PBB ya? PBB, bukan pendapatan daerah ya. Karena yang ditempel itu yang saya tahu itu yang merah itu adalah PBB. Pengeluaran PBB mereka ada yang dari setahun sampai 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin 5 tahun. Itu pajak itu. Kalau yang lain sih real aman. Aman ya? Aman. Tapi kalau ya nggak sampai ditutup juga, cabut Enggak. Kalau bisa keberpihakan Pemda gitu dengan pelaku-pelaku wisata di sektor hotel dan restoran seperti apa nih? Melindungi nggak sih dari Disbudpar mungkin kepada pelaku-pelaku usahanya? Karena kan menjamur terus usaha berkembang, nambah yang terus-terusan gitu. Masif lah. Ya kalau dari pemerintah Kabupaten Bogor, dari pariwisatanya, mereka memberikan support kepada kita, malah kan itu kan. Bahkan kita juga yang terdekat ini, kita ada acara Puncak Fest dan BPD juga ada band ya Pak Dede ya? Festival band SWTA Kabupaten Bogor disambung dengan Puncak Fest, itu kan salah satunya bantuan dari Kabupaten Bogor melalui Dinas Pariwisata yang mendukung acara kita di PHRI itu Pak. Gitu. Tahun sebelumnya juga sukses ya digelar. Sukses, alhamdulillah gitu. Mungkin mudah-mudahan tahun ini juga kita akan adakan lagi untuk menjolot pariwisata untuk datang ke Kabupaten Bogor. Karena ada program yang berlari-berlari gitu ya, maraton gitu. Fun run itu ya? Fun run ya. Ya, memang kalau Kan lumayan kalau fun run dari Gadok ke Gunung Mas kan. Naik ya. Atau sebaliknya dari Gunung Mas. biasanya kalau fun run itu kita lakukan melewati ataupun di area pariwisata. Oh, di area pariwisata. Kira di jalan, Mas. Kalau kita nih Pak, Film gitu. untuk tahun ini mungkin kita bekerja sama dengan pihak kecamatan ya, dari Cisarua dan Megamendung, dan kecamatan juga akan mengerahkan beberapa kepala desa untuk menyiapkan seni budaya, dan mudah-mudahan akan terjadi ini arak-arakan mobil hias nanti itu. Oh, Jadi pengennya pasti jam 6 maghrib ditutup oleh pihak kepolisian, karena itu nanti kosong. Nah jam 7.30 habis isalah kita akan adakan acara pawai mobil hias yang dari Gadok sampai Cipayung, mungkin nanti titik panggungnya kita pilihkan juga. Yang mudah-mudahan bisa terlaksana, beda jauh acaranya dengan yang tahun kemarin. Kemarin kan kita di puncak festival itu ada di rest area Gunung Mas. Ya mungkin kita akan bagi dua lah sekarang ini. Kalau toh anggaran cukup, kita akan bagi dua panggung antara Megamendung dan Cisarua. Oke, baik. Kita akan lanjutkan nih perbincangan kita di sesi kedua. Kita nanti di sesi kedua juga mengulas mengenai atensi bagaimana stakeholder dan juga pemerintah daerah terkait dengan regulasi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bogor setelah yang satu ini tetap di Pro 1 RRI Bogor. Pilkada serentak sebentar lagi. Kenapa sih kita harus ikut mendukung pemilihan kepala daerah serentak? Suara rakyat. Karena dengan memilih, kita turut berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan di daerah. Perubahan positif. Partisipasi dalam pilkada bisa menjadi langkah awal gerakan menuju perubahan. Tanggung jawab sosial. Sebagai warga negara, berpartisipasi dalam pemilihan adalah tanggung jawab sosial. Ini menunjukkan bahwa kita peduli dengan masa depan daerah dan negara. Jadi, saatnya kita bersuara. Masa depan daerah di tanganmu. TPS Pilkada 2020.
Nusantara dipilih sebagai nama ibu kota baru Indonesia untuk mewujudkan visi nasional wawasan Nusantara dan merupakan cerminan status negara sebagai negara kepulauan. Ibu kota Nusantara rencananya diresmikan pada 17 Agustus 2024 bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79. Kota ini direncanakan akan menggantikan Jakarta, ibu kota negara sejak tahun 1945. Terletak di pantai timur Pulau Kalimantan yang saat ini menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, kota ini diperkirakan akan mencakup area seluas 2.560 km persegi, menampilkan landscape berbukit, hutan, dan teluk. Nusantara diharapkan akan menjadi provinsi baru yang bersifat istimewa dan terpisah dari Kalimantan Timur. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Gimana kita hari ini, Pak Yo? Pada tahun nanti tergantung angin aja. Nah, tunggu aja mau kemana? Saya nyanyi dulu ya. 6 hari sudah lamanya bekerja keras bagaikan kuda. Akhirnya ujung pekan tiba, saatnya jalan-jalan bersama. Pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut riang. Oke. Butet jangan tengah-tengah nanti sama. Yang penting tunai hari Minggu. Oh, oke. Kalau kita nyanyi aja. Senja tiba tanpa terasa, ini saatnya kita pulang. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut dia. Pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Oh yeah. Sampai jumpa. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ya, masih dalam topik pagi ini, kebangkitan wisata di Kabupaten Bogor pasca Pileg Pilpres. Dan di sesi kedua ini kita membahas mengenai bagaimana atensi stakeholder dan regulator
dalam menunjang bisnis pariwisata di Kabupaten Bogor. Dan dalam 1 pekan kemarin, bahkan 2 bulan kemarin, kita melihat berita-berita bagaimana Pol PP melakukan penertiban bangunan liar PKL gitu yang ada di sepanjang jalur puncak. Dan mereka yang ditertibkan sebenarnya sudah diberikan relokasi untuk berjualan di kawasan rest area Gunung Mas. Ada 500 lebih, kurang lebih seperti itu, dengan berbagai dinamikanya. Ada yang ngeluh karena kecil atau seperti apa, tapi ya karena dukungan dan desakan dari pemerintah juga yang tegas gitu ya, sehingga mau tidak mau wisatawan berbudget minim akhirnya mau masuk ke rest area Gunung Mas. Dan ini juga menjadi harapan baru nih ceritanya. Kalau menurut pandangan saya nih bapak-bapak di sini, ada kelas yang akan dinaikkan. Kan kalau misalkan trotoar itu bersih dari PKL, otomatis kan nggak ada lagi ya yang kumuh-kumuh pinggir jalan. Mereka akhirnya harus memilih tempat-tempat yang mereka tuju gitu, dan tempat yang mereka tuju tentunya juga agak mendingan gitu daripada harus di pinggir jalan panas-panas. Nah, Kang Dede melihat ini seperti apa gitu? Apakah sudah benar pemerintah melakukan itu? Angkat derajat ceritanya. Kalau bicara benar dan tidak benar, ini kan banyak pandangan yang berpendapat ya bahwa pengalokasian di rest area itu ada yang bilang tepat, ada juga mungkin yang bilang tidak tepat. Ya kan? Karena dalam hal ini juga memang banyaknya dari masyarakat kawasan puncak ya, yang mungkin ingin berjualan. Nah, kalau mungkin bisa saja tadi di kawasan puncak itu ada dibagi beberapa tempat, ya kan, rest areanya, gitu kan, yang juga mungkin bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah. Atau difasilitasi oleh PTPN ya intinya, atau mungkin ada pihak swasta atau mungkin asosiasi yang diberikan KSO seperti PHRI misalnya gitu kan, itu bisa saja gitu kan, diberikan tetapi tertib gitu. Karena kalau kita berkaca pariwisata ini dimanapun sebenarnya, Om Yofri, kalau di seluruh Indonesia yang tentunya padat dengan kunjungan pariwisatanya, ini tidak terlepas dari kemacetan. Dimanapun ya. Dimanapun, ya, di Bali juga macet, di Jogja juga macet. Ya. Sebenarnya bukan barang baru ya kalau misalkan. Bukan barang baru sebetulnya kalau untuk kemacetan tadi. Cuma bagaimana kita mensikapi kemacetan ini kan gitu ya. Nah, contoh misalnya puncak macet, ya kan. Tapi memang macetnya ini karena ada kadang-kadang ngunci dan lain sebagainya. Cuma mungkin bagaimana penanganannya aja sebetulnya. Ya. Nah, puncak macet tapi masih menjadi tujuan wisata karena dekat dengan Jakarta, Tangerang, Bekasi, yang untuk lokalnya ya, gitu kan. Lalu dari bandara juga tidak terlalu jauh, ya. Nah, sama halnya kalau kita lihat Bali, ya kan, di Kuta, apa tidak macet setiap hari? Macet setiap hari, ya. Bahkan saya pulang dari rumah tante saya di daerah Singaraja, mau menuju ke hotel, ya kan, di daerah Kuta, itu ternyata apa? Kita harus jalan kaki jauh. Ya kan. Nah, memang itu tadi, itulah daerah pariwisata, ya kan. Kalau tidak macet bukan daerah pariwisata sebetulnya. Cuma bagaimana kita mensikapi kemacetan tadi, ya. Sampai mau dibuatkan bandara baru lagi di Bali. Betul. Terbagi. Betul. Nah makanya tadi, nah ini kan peran serta pemerintah juga diantaranya, ya kan. Keseriusan untuk kepada dunia pariwisata. Karena kalau tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk menangani dunia pariwisata yang ada di Kabupaten Bogor ini, sampai kapanpun akan carut marut gitu. Intinya seperti itu. Contoh misalnya penataan jalur puncak. Oke, bagus penataan jalur puncak. Nah sekarang harusnya sediakan trotoar yang luas, ya kan. Nah walaupun tadi Pak jalur puncak itu kan jalan nasional. Nah berarti kan tinggal pemerintah daerah Kabupaten Bogor meminta kepada pemerintah pusat untuk pembuatan infrastruktur itu.
ya, sehingga kita bisa menikmati jalan-jalan di jalur puncak tadi dengan jalan kaki, ya kan? Nah, karena sarana untuk jalan kakinya juga tidak ada, mau bagaimana akhirnya macet. Luas nggak ada trotoarnya. Iya, nah contoh misalnya gini, kita kembali lagi nih, ya kan, ke berkaca ke dunia yang lain lagi nih di luar, ya kan. Di Bali ada Pantai Pandawa yang baru dibuka, ya kan, udah setahun atau 2 tahun ke belakang udah dibuka. Tapi dengan relokasi yang memang betul-betul bagus untuk para pedagangnya dan lain sebagainya, ya kan. Di sepanjang menuju Pantai Pandawa itu yang ada tebing-tebing yang dibelah tadi, itu nggak ada PKL. Nggak ada PKL. Kita bebas menikmati pemandangan alam yang luas sampai ke laut. Ya, contoh kayak Ciletuh gitu juga kan sama. Nah, itu halnya. Gitu. Jadi kalau memang tadi keseriusan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusatnya ini sendiri, karena itu jalan nasional, kenapa tidak orang bisa berjalan kaki, ya kan? Tapi jalanan untuk orang jadi pejalan kaki aja itu nggak ada. Ya, di Cipayung ada. Memang kita harus menciptakan itu ya, untuk para wisatawan. Betul, di Cipayung ada. Tapi sekarang ujung-ujungnya apa? Ada yang malamnya dipakai untuk berjualan. Itu dibiarkan saja. Ya kan, padahal kan harusnya aparat pemerintahan kecamatan ataupun desanya juga tidak membiarkan mereka untuk berjualan di trotoar, kan gitu. Ya. Nah, Jakarta sekarang enak. Di Jalan Sudirman itu kan selain pedestriannya luas, ya kan, mereka bisa berjalan kaki. Ya. Akhirnya menikmati kan, terutama Sabtu Minggu. Ya, orang menikmati untuk jalan kaki, olahraga dan lain sebagainya. Kenapa tidak di jalur puncak pun bisa seperti itu? Jadi wisata sehat. Iya, jadi jangan bentar-bentar motor, bentar-bentar mobil gitu. Nanti ada di situ shelter, ya kan, yang mau berkunjung khususnya cuma wisata, ya kan, itu di shelter. Tapi kalau memang mau menginap di hotel, berarti bisa langsung ke hotel kendaraannya. Tetapi untuk di dalamnya sendiri tidak warawiri menggunakan kendaraan pribadi. Ya, itu mungkin yang saya katakan keseriusan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menangani kawasan puncak ini sendiri. Ya. Untuk daerah-daerah lain yang akan berkembang nantinya seperti Sukamakmur, Tanjung Sari, mungkin Gunung Putri, Cilosi dan lain sebagainya, bisa belajar dari puncak supaya tidak seperti itu. Iya, bisa seperti itu. Nah, cuma mungkin tadi kembali lagi kan, pemerintah harus juga menyediakan infrastruktur yang memang bisa memadai. Selain itu, aturan tadi memang ya kita tegakkan gitu. Jadi jangan sampai gini, tumbuh langsung tebang harusnya seperti itu kan. Ini tumbuh dulu banyak, nebangnya kan susah. Ya kan, kalau sudah jadi ilalang satu kebun kan butuh tenaga ekstra untuk nebangnya. Nah, sama halnya tadi, kalau dibiarkan 1, 2, 3, 4 PKL tiba-tiba gitu kan ada. Nah, kalau satu, nggak boleh jualan di sini. Ini kembali lagi sebagai kesadaran dari PKL itu sendiri ya, atau mereka yang mau berusaha di sini gitu. Ya, memang kembali ke situ. Cuma ya namanya orang kadang-kadang kan, di tempat enak nih, jualan aja pakai meja dulu. Nah, dibiarkan dari meja jadi kios kecil, ya kan, knockdown, gitu kan. Dari kios knockdown jadi setengah permanen, ya kan. Dari setengah permanen jadi permanen ujung-ujungnya. Yang menarik sekarang kan ada mulai tren ya, namanya support jalan-jalan pakai mobil gitu. Ya. Food truck. Ini kan kalau dibiarkan juga nanti jadi produk juga, pemerintah juga. Betul. Itu pun harus direlokasi dalam arti diberikan lokasi yang memang pusat jajanan untuk food truck itu di mana. Ya kan? Intinya seperti itu. Jadi jangan pembiaran gitu loh. Kalau udah pembiaran, inilah yang agak sulit gitu loh. Nah, kadang-kadang kan, kami sudah bayar loh keamanannya sama si A gitu kan, sama si B, sama si C dan si D gitu loh. Nah, itu kan bicara oknum, ya kan.
Tapi kan peran aktif dari pemerintah daerah, terutama yang ada di lingkungan kecamatan, terutama yang terdekat, gitu kan, dengan adanya pasukan satuan polisi Pamong Praja, yang intinya satu tumbuh udah, ya kan, geser. Satu tumbuh geser. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan tumbuh 100, langsung, ya kan. Makanya saya tadi bilang meja dulu, ditaruh meja aman. Ini juga saingannya restoran ya? Bener ya, Pak Juju? Itu juga. Kita juga ya, itu kan sebenarnya mereka ada di situ karena memang ada permintaan. Jadi wisatawannya juga mampir ke tempat ada permintaan lah sebenarnya. Makanya saya pikir ya lebih baik PKL yang memang selama ini awalnya kita arahkan di luar kalau menurut karena ketika kita hadir ke situ pedagang menyampaikan, Pak, saya lebih baik kejar-kejar protokol. Ada bahasa seperti itu dengan catatan dagang di ini dikejar-kejar seperti itu. Ada kayak gitu karena apa? Apa yang dia harapkan dengan di tempat yang direka sudah sesuai. Lihat dari sisi pendapatan begitu. Karena kemarin itu ada yang PKL di luar Pak dibongkar, mereka itu satu pedagang itu ada produk koceknya 20 juta untuk bisa tetap berdagang. Memang ada oknum pengacara yang menjanjikan. Ya karena harapan dia untuk bisa beruang. Dengan seperti itu harapan dia untuk bisa berjualan di area seperti itu dia masih ini punya harapan di situ. Makanya daripada kucing lebih baik bagaimana caranya pemerintah memfasilitasi kita buat KSO baru di situ. Jalur puncak dari mulai Gunung Mas sampai ke puncak pas yang katanya Warpat itu bisa bikin klaster yang 200 meter buat siapa yang mau dapat KSO-nya ya kalau misalnya ada asosiasi, tapi bukan buat asosiasinya, asosiasi kita coba untuk menjadi orang tua Karena PHRI kan nggak cuma hotel, restoran juga masuk di sini. ya Orang tahu PHRI itu hotel-hotel. jadi Ada bisa masak. perhimpunan hotel dan restoran kita sih harapannya bisa seperti itu. Jadi kalau bicara puncak sekarang dari sisi hasil pembenahan memang enak kita melihatnya. Wah, asli seperti apa. Konten kreator juga banyak. Tapi kalau sudah berbicara orang berwisata ke puncak dengan tidak adanya fasilitas wisata, dalam artian fasilitas wisata itu kan harusnya ada tempat. Setelah pembongkaran ini kan memang tidak ada orang yang datang ke puncak. Kejadian macet kemarin yang waktu long weekend itu salah satunya adalah orang yang biasa datang ke puncak bisa nongkrong di pinggir bisa mampir di situ. Ini nongkrong di pinggir jalan semua dengan tanpa ada fasilitas buat mereka jajan, mereka apa kan seperti itu. Itu jadi kalau menurut saya, oh ini ada salah satu faktor kenapa macet ini di puncak begitu numpuknya kendaraan karena mereka sudah tidak bisa mampir di tempat-tempat yang biasanya ada. Sebisa mungkin tempat seperti itu diadakan dengan catatan yang dikata dilegalkan, alat haknya mereka diurusi. Saya yakin PKL juga mau, apalagi tadi katanya ngedenger 20 juta. Ya kalau kita memang bisa kerjasama lagi memfasilitasi KSO itu dengan bayar PNBP tahunan seperti apa, pedagang juga mau. Satu klaster misalnya asosiasi dapat 3.000 meter. 3.000 meter bisa untuk berapa pedagang di situ? Kita bisa alokasi. Seperti yang kita lakukan dulu tuh di HSI, kita di area semesta itu kita juga kan memfasilitasi itu ya istilahnya membantu pemerintah ya. Pada saat itu kita ada pembongkaran di wilayah bawah untuk relokasinya kemana? PHRI. Iya itu tahunan matahari. Iya, yang semesta itu
PHRI di situ yang ya kita berperan lah di situ membantu pemerintah membuatkan merelokasi pedagang-pedagang itu supaya tidak rame kan seperti itu. Dan alhamdulillah di situ ada. Yang sekarang juga kita harapannya Jadi seperti memang untuk itu. menata itu nggak bisa sendirian ya, Nggak bisa pemerintah sendirian, nggak bisa. Kita Harus juga harapannya keroyokan. begitu. Tapi kan kalau untuk antar instansi kita tidak mungkin kan gitu. Tentunya itu harus pemerintah daerah dengan pihak PTPN atau pihak pengelola perkebunan itu yang memfasilitasi. Sok mangga nih, PHRI mau nggak kita kasih misalnya seperti itu. Tapi kita untuk jadi orang tua asuh si PKL itu. Dan memang satu tambahan dari saya untuk benar nggak Bang Boy ya, di rest area yang sekarang ya kan, itu penataan dari kiosnya itu yang memang kalau menurut saya kurang pas. Kenapa? Kalau itu buat pasar mungkin pas ya kan? Tapi kalau buat rest area itu kurang pas. Karena apa? Ada yang tidak tersentuh oleh parkiran ya kan, itu pasti mereka mengeluh. Kalau yang tersentuh oleh parkiran mereka nggak ngeluh ya kan. Tapi yang tidak tersentuh oleh parkiran, yang di belakang pojok. di belakang masih ada parkiran ya kan, yang di tengah justru, yang di tengah yang dekat bundaran tempat pentas seni atau dan lain sebagainya, itu yang mereka ngeluh di sana. Jadi makanya saya bilang ini mungkin kalau ada boleh dikatakan kalau memang masih bisa dirubah ataupun disempurnakan layoutnya untuk bisa mereka juga lebih nyaman di sana, saya berpikir kenapa tidak gitu kan. Jadi jangan kaku gitu loh. Kalau lagi ada rencana mau perluas. Ya, kalau kaku ya tadi, oh ini nggak bisa, ini aturannya begini ya, sulit gitu loh ya. Kuncinya jangan. Gitu. Ujung-ujungnya akan terjadi yang begitu terus gitu loh. Saya sayangkan itu sebetulnya. Kalau menurut saya kurang pas untuk sebuah rest area. Kalau untuk pasar mungkin masih pas. Seberangnya Jaswita itu juga lahannya cukup luas juga tuh. Bisa juga kalau misalkan PKL dibuat lagi KSO gitu untuk dikelola. Bisa. Makanya tadi mungkin jarak Karena nggak mungkin dibongkar juga sih itu yang lala itu. per setengah kilo ada tempat untuk mereka berapa PKL, termasuk ruang parkirnya ya, gitu kan. Nanti 500 meter lagi, tapi memang betul-betul ditata, gitu loh. Jadi nggak ngelebar. Nah, nggak berantakan, gitu gitu kan. aja. Ya, seperti itu. Kalau menurut hemat kami, supaya tadi yang berwisata ke puncak juga tetap banyak, gitu kan ya. Terus mereka juga tadi bisa menikmati wisatanya di sana dengan dalam arti ini, mereka mau beli minum gampang, gitu kan ya. Tidak terlalu jauh. Coba kalau dari puncak pas mau beli minum atau mau beli makan ke rest area yang ada di ujung Gunung Mas yang di Tugu tadi, kan lumayan jauh, gitu kan ya. Intinya seperti itu. Oh, bicara KSU PHRI gimana? Udah pernah belum diajak ngobrol bareng gitu dengan PTPN atau Ini kan kita punya inisiatif. Oh, inisiatif. Kalau memang bisa, Oh, bisa. ada peluang seperti itu, kenapa tidak? Gitu kan. Jadi ini bagaimana ya, balik lagi, puncak punya tempat atau fasilitas wisata untuk orang yang berwisata di situ, kan seperti itu. Jadi kalau memang peluang itu ada, kenapa tidak? Ini akan memudahkan semuanya nantinya. Betul. Dalam artian memudahkan semuanya tempat wisata. Apalagi sekarang ada satu tempat yang belum boleh operasional. Kan? Walaupun mereka nanti mungkin secara legalitas perizinannya sudah diselesaikan, tapi ini kan ada hal yang bisa menjadikan kecemburuan sosial. Walaupun misalnya kan nanti tempat itu sebut saja Astro lah. Astro bukan misalnya Astro kan misalnya misalnya lagi seperti itu. Nah itu ini juga masih tetap mengkhawatirkan kalau mereka tetap harus buka dengan segala sesuatunya yang sudah diselesaikan. Karena ini yang PKL ini yang belum selesai kan gitu ya. Yang KTP Cianjur itu ya banyak Ya PKL ini yang belum diselesaikan. Nah, kita sih berharap ya seperti itu. Ayolah kita bareng-bareng, karena PKL juga ya istilahnya penggerak ekonomi juga kalau menurut saya kan gitu. Mereka juga difasilitasi, dalam artian difasilitasi ya alas haknya misalnya diberikan lewat KSO itu kan seperti itu, nanti perizinan yang lain-lainnya. Terus dari sisi bangunan misalnya dengan tanpa merubah
perlahan ya. Puncak yang ada sekarang kita tetap harus seperti itu. Makanya kan saya juga kaget ketika rest area jadinya seperti itu. Oh ini mah tuh kan gitu. Tidak beda jauh dengan Jaswita yang sekarang akan dibangun rest area itu sebenarnya kan gitu. Kalau Jaswita bisa, kenapa yang lain enggak? Kan kan gitu ya. Kan seperti itu. Ini tidak merubah jauh dengan yang ada Jaswita sekarang. Gunung Mas itu kan kalau menurut saya mestinya dia membuat rest area Gunung Mas itu dengan tidak merubah kondisi kebontennya, konturnya. Orang datang ke situ pengennya istilahnya dapat udara yang sejuk, dingin, datang ke rest area situ ya tetap panas kan gitu. Dan kita nggak kerasa juga sudah ada di penghujung acara ini. Iya. Kita minta kalimat penutup yang mungkin dari Pak Ketua PHRI Kabupaten Bogor, Pak Juju Junaidi. Kira-kira apa nih Pak kebangkitan pariwisata di Kabupaten Bogor pasca Pileg Pilpres yang menjadi harapan dari PHRI itu sendiri? Ya mudah-mudahan dengan bupati yang baru nanti kita PHRI yang terutama di bidang pariwisata bisa komunikasi dan bisa membangun pariwisata Kabupaten Bogor lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan bupati yang akan terpilih nanti bisa komunikasi dengan kita mengenai pariwisata, pengembangan pariwisata yang lebih berkembang lagi Kabupaten Bogor. Baik, sebagai penutup atau closing statement dari kami dari Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bogor, intinya mudah-mudahan dengan nanti adanya kepala pemerintahan, bupati dan wakil bupati yang baru tinggal beberapa bulan ke depan ini, intinya kami berharap dunia pariwisata Kabupaten Bogor itu bisa lebih maju lagi, ya sehingga bisa menghasilkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor yang tentunya akan bertambah, gitu kan ya. Dan juga menjadi pariwisata yang sangat membanggakan di Kabupaten Bogor, ya dengan adanya banyaknya potensi-potensi pariwisata di wilayah Kabupaten Bogor, baik itu wilayah selatan, barat, timur, utara dan tengah. Itu mungkin harapan kami, sehingga semua mungkin Bogor ini akan menjadi sejahtera, Bogor ini akan menjadi maju, sehingga apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat bahwa Indonesia ini tahun 2045 itu akan menjadi Indonesia emas, itu betul-betul tercapai. Karena kalau udah bicara emas semuanya berarti sejahtera semua dong, gitu kan ya. Mudah-mudahan kedepannya seperti itu. Oke, Pak Boboy. Oke, closing statement sebenarnya kalau saya berharap pasca Pileg, pasca Pilpres ya. Sebentar lagi pilkada. Sebentar lagi pilkada. Oke lah, kita harapannya nanti dari pemimpin Kabupaten Bogor yang baru juga seperti sama yang tadi disampaikan Pak Juju, Pak Dede. Sekarang ini kan pemerintahan Prabowo ini sudah menunjuk menteri yang baru. Nah, kita berharap nih dari menteri yang baru ini akan seperti apa gebrakan. Karena kalau yang bisa perhatikan eranya Pak Sandiaga Uno untuk pariwisata ini juga cukup luar biasa. Cukup luar biasa dalam artian bagaimana bisa mengangkat desa wisata yang ada di seluruh Indonesia ini juga potensi. Dan mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan oleh pemimpin atau menteri kepada Kementerian Pariwisata yang baru nanti. Kita sih harapannya seperti itu, karena kita belum tahu juga nih kiprahnya nanti akan seperti apa arahnya. Apakah melanjutkan yang sudah berjalan daripada Pak Sandiaga Uno, atau memang nanti ada lagi yang baru yang akan dia ciptakan tentang pariwisata di Kabupaten Bogor lah khususnya, Indonesia umumnya, kan seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah hadir di sini, Bang Juju, Pak Dede Elmo, dan Pak Boy Rufanto. Atas waktu dan kesempatannya kami sangat mengapresiasi ya hadir di studio kita. Dan untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan, berkeadilan, memang membutuhkan kerja keras dan kerjasama semua pihak. Tidak hanya pemerintah saja, namun juga sektor swasta. Dan yang paling penting adalah wisatawannya itu sendiri. Dan kita ingin naik kelas juga dong, terutama para wisatawan ini. Tidak hanya di level bawah, papan bawah, tapi juga harus lebih teredukasi lagi. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Yofri Haryadi, undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan berlanjut ke acara.